Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Petang hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu pengetahuan yang diambil pembelajaran ini melalui karya tulis Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih di dalam sahihnya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang baru, teman-teman. Kalau di kitab yang di hadapan saya nomornya ialah yang keempat. Mari kita perhatikan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang terbaik untuk kita di setiap kali kita mempelajari ilmu agamanya. Qala al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala telah berkata sang penulis, yaitu Imam Al-Bukhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau. Babun, bab qaulul muhaddithi haddathana au akhbarana wa anba'ana. Perkataan seorang muhaddits, yaitu seseorang yang akan menyampaikan suatu hadis kepada yang lain, atau secara umum seseorang yang akan menyampaikan ilmu kepada yang lainnya dengan lafaz haddatsana, telah menceritakan kepada kami,
atau akhbarona, telah mengkabarkan kepada kami, wa anba'ana, dan telah memberitakan kepada kami. Ayuhal ikhwah azani wa azzakumullah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini adalah merupakan bab yang sangat penting dalam memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari ingin mengajarkan kita semua tentang betapa pentingnya ketelitian dalam menyampaikan suatu ilmu. Begitu juga betapa pentingnya kejujuran. Sampai-sampai seseorang yang menyampaikan ilmu diusahakan dia menjelaskan bagaimana caranya dulu dia mendapatkan ilmu tadi. Makanya dalam istilah ilmu hadis ada suatu ungkapan sighatul ada wa sighatut tahammul. Bentuk lafaz-lafaz al-ada. Demikian juga at-tahammul. Ketika seseorang mengambil ilmu, ini tahammul ya, kemudian al-ada, menyampaikannya kepada yang lain. Dahulu para ahli hadis rahimahumullah subhanahu wa ta'ala benar-benar jujur, tidak menambah-nambah dan mengurang-urangi apa yang mereka dapatkan dari gurunya. Bagaimana cara mereka mendapatkannya disampaikan kepada yang lain. Maka bukan sekedar isi dari ilmu itu sendiri, tetapi dijelaskan pula bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini dari guru Anda. Ketika seseorang mengatakan haddatsana, telah menceritakan kepada kami, oh berarti maknanya waktu itu berada di suatu halaqah, suatu majelis apa? Majelis ta'lim. Kemudian seorang guru menyampaikan kepada banyak orang ilmu tersebut. Kemudian ketika kita menyampaikan kepada yang lain suatu ilmu dengan mengatakan akhbarana atau akhbarona, telah mengkabarkan kepada kami, oh berarti mungkin metode pengambilan ilmunya dengan qiraah. Sebagaimana nanti kita akan bahas bahwa lafaz-lafaz tersebut sebagian ulama berpendapat maknanya sama, sebagian yang lain membedakan. Kalau lafaz ikhbar, mengkhabarkan, ialah melalui qiraah seorang murid di hadapan gurunya. Nah, ketika seorang murid membacakan kitab di hadapan gurunya, kan nanti ada koreksi-koreksi. Nanti ada apa? Komentar-komentar. Inilah nanti yang akan disampaikan oleh sang murid tersebut kepada yang lain, dan dia mengatakan akhbarona, telah mengkabarkan kepada kami guru kami begini-begini.
Ini menunjukkan betapa jujurnya mereka para ahli hadis. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang. Pertama, selalu terburu-buru dalam menyampaikan ilmu. Tidak dengan ketelitian. Tidak dengan tabayyun. Kemudian bisa jadi tanpa sanad, tanpa menyebutkan ketika dia mengambil ilmu itu dari siapa. Maka khususnya di zaman sekarang, zaman yang telah tersebar lewat media sosial, kemudian lewat ucapan-ucapan orang, ya, jangan sampai kita gegabah, terburu-buru menyimpulkannya, kemudian kita cepat-cepat menyampaikannya kepada yang lain tanpa ada tabayyun, tanpa ada diteliti terlebih dahulu dan yang semisalnya. Zaman sekarang teman-teman, kejujuran seseorang yang menyampaikan ilmu sudah mulai berkurang. Ketelitiannya pun begitu. Asal aja dia menyampaikan, yang penting yang mendengar senang, ketawa ke TV, kemudian pas dengan kondisi zaman, maka itulah menurut mereka ilmu. Padahal Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam bab ini mengajari kita kalau mau menyampaikan ilmu bukan sekedar fokus terhadap isi ilmu tadi, tetapi usahakanlah dari mana kita mengambilnya, sampaikan. Bagaimana cara kita mengambilnya, disampaikan juga. Sebagaimana dahulu diamalkan oleh para ahli hadis. Ada yang mengatakan haddatsana, ada juga yang mengatakan apa? Akhbarona, ada lagi yang mengatakan anba'ana. Anba'ana itu secara bahasa telah memberitakan, karena dari kata naba. Naba artinya berita. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang sangat besar. Sehingga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, anba'ana, telah memberitakan kepada kami. Kemudian juga ada di antara mereka yang menyampaikan ilmu dengan mengatakan sami'tu, aku telah mendengar. Ada juga yang langsung menyampaikan ilmu kepada yang lain dengan kalimat qala fulan, berkata fulan. Nanti kita akan bahas beberapa lafaz-lafaz tersebut. Menurut sebagian ulama ada yang membedakan artinya, walaupun sebagian ulama yang lain ada yang apa? Menyamakan, sama saja mau akhbarona mau hadatsana, tidak ada bedanya. Alhasil teman-teman, pembelajaran dari bab ini ialah pentingnya untuk teliti dalam menyampaikan apa? Ilmu. Kalau tidak teliti, bisa jadi ujungnya salah. Nanti membahayakan. Atau na'udzubillah, barangkali nanti bisa menyesatkan. Maka ketelitian harus kita utamakan. Tidak boleh terburu-buru. Kemudian yang kedua, pentingnya tabayyun, ya. Konfirmasi. Apakah berita ini sudah layak untuk disampaikan? Dari mana datangnya?
Apakah dari orang-orang yang terpercaya atau bagaimana? Di dalam Al-Qur'anul Karim sudah memerintahkan kepada kita, fatabayyanu, hendaklah kalian apa? Selalu tabayyun. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan orang yang terburu-buru dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan berita, sebagai orang yang berdosa. Maka beliau bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan berdosa kalau dia cepat, terburu-buru menyampaikan sesuatu yang baru saja dia dengar. Baru 3 menit yang lalu dia mendapatkan ilmu tadi, langsung disampaikan. Tanpa memperhatikan apakah perlu saat sekarang untuk disampaikan atau lebih baik ditunda. Demikian juga tanpa dia memproses berita yang aku dapat tadi benar apa enggak. Sekalipun benar teman-teman, enggak mesti harus disampaikan dengan segera. Apalagi sekedar berita hoaks, berita bohong, berita yang omong kosong. Maka enggak boleh kita menyebarluaskannya. Apalagi suatu berita yang apabila kita sebarkan, apabila kita sampaikan, dampak negatifnya sangat jelas, madharatnya sangat jelas. Inilah tujuan Imam Al-Bukhari memasukkan bab qaulul muhaddits haddatsana akhbarana anba'ana dalam kitabul ilmi. Karena ilmu ini bukan sekedar isinya teman-teman, tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya pun perlu disampaikan dengan jujur. Demikian juga dari bab yang sangat bagus ini, yang sangat penting ini, bisa kita ambil pelajaran betapa pentingnya talaqi, bertemu langsung dengan seorang guru, supaya kita bisa memaksimalkan pemahaman. Apabila, mohon maaf saja, orang belajar ilmu agama hanya lewat YouTube, orang belajar ilmu agama hanya lewat kitab, orang belajar ilmu agama hanya lewat Google dan yang semisalnya, apabila seperti itu, maka tidak ada yang bisa meluruskan dia di saat pemahamannya keliru. Maka talaqi termasuk perkara yang sangat ditekankan dalam belajar ilmu agama. Ketika seorang muhadits mengatakan haddatsana, ini kan menunjukkan talaqi, ya enggak? Karena dalam suatu majelis seorang guru menyampaikan, lalu sang murid ini menyampaikan kepada yang lain. Berarti dia mendapatkan ilmu tersebut talaqi enggak? Talaqi, langsung ketemu dengan gurunya. Ikhwatal iman azzani wa azzakumullah. Di antara nasihat penting dari Al-Imam Syafi'i sangat masyhur ya di tengah-tengah kita. Bahwasanya, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak bisa mendapatkan ilmu agama ini dengan baik kecuali dengan 6 perkara. Di antara 6 yang beliau sebutkan, wasuhbati ustadzin, kamu harus didampingi oleh seorang guru. Meskipun kamu tergolong orang yang cerdas misalkan ya, pengalaman sekolahnya nilainya 9 terus, gak pernah kurang dari 9. Tidak ada yang meragukan kecerdasan kamu misalkan ya. Tetapi tetap untuk belajar ilmu agama sangat penting melalui talaqi. Inilah yang bisa kita ambil dari ucapan seorang muhadits haddatsana. Kalau misalkan kita tidak bertemu langsung dengan seorang guru, tiba-tiba
atau dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk. Langsung mengatakan kita haddatsana fulan, berarti bohong, ya enggak? Karena yang namanya haddatsana ialah dalam suatu apa? Majlis. Ternyata dia mengatakan haddatsana fulan. Kapan kamu bertemu dengan fulan? Dan tidak ada seorang muhaddits yang terkenal dengan ketsiqahannya ketika tidak bertemu dengan guru A, guru fulan, ternyata dia mengucapkan apa? Haddatsana. Kecuali bagi para orang-orang yang menyampaikan suatu ilmu yang terkenal dengan kedustaannya, mungkin bisa jadi demikian. Berarti talaqi sangat penting, ya. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Setelah Imam Al-Bukhari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala memaparkan bab ini di hadapan kita, maka beliau di sini mengatakan, wa qala lana Al-Humaidi, telah berkata kepada kami, yaitu Imam Al-Humaidi. Maksudnya ialah Abu Bakar bin Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Kita udah bertahun-tahun ya belajar Sahih Al-Bukhari sejak Kitabul Adab waktu itu, ya enggak? Dan alhamdulillah sudah selesai. Ingat enggak teman-teman, Imam Al-Bukhari sering menghadirkan hadis di hadapan kita dengan mengatakan haddatsana Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami guru kami yang terkenal dengan sebutan Al-Humaidi. Karena Al-Humaidi bukan nama, adapun nama beliau ialah Abdullah bin Abi Bakar bin Zubair Al-Humaidi. Tetapi di sini Imam Al-Bukhari mengatakan wa qala lana, telah berkata kepada kami Imam Al-Humaidi. Ini menunjukkan teman-teman di sisi Imam Al-Bukhari antara haddatsana dengan wa qala sama aja. Ya. Sama aja. Karena di lain tempat Imam Bukhari mengatakan haddatsana. Benar enggak? Tetapi di sini beliau mengatakan wa qala lana. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih memandang itu lafaz-lafaz mengambil ilmu yang maknanya sama. Walaupun di sisi ulama yang lain berbeda. Kalau haddatsana itu bersambungnya sanad sangat jelas. Haddatsana karena dalam suatu majelis. Tetapi waqala, adapun orang kalau menyampaikan ilmu dengan mengatakan qala lana, qala fulan, ini adalah lafaz yang masih umum. Kemungkinannya dia mendengar langsung, kemungkinannya ada perantara. Ya. Sehingga kadang-kadang para ulama meneliti ketika ada seorang muhadits mengatakan qala fulan, apakah muhadits ini benar-benar mendengar langsung atau ada perantara yang dia hilangkan, yang dia jatuhkan. Nanti lama-lama ketahuan, oh ternyata ada yang dijatuhkan. Disitulah nanti ada istilah seorang mudallis, ya enggak? Seorang mudallis, orang yang menyamarkan hadis, tetapi dengan lafaz-lafaz yang masih umum. Terkesan dia mendengar langsung, kenyataannya ada perantara yang dia hilangkan. Dari sini jelas? Atau seperti lafaz an, dari, juga begitu, secara umum. Saya mengatakan, berkata Asy-Syaikh Al-Albani. Ini lafaz, kemungkinannya saya dengar langsung, kemungkinannya
lewat perantara. Oh ternyata memang saya nggak pernah bertemu dengan Asy-Syaikh Al-Albani. Oh ternyata yang dijatuhkan atau yang dihilangkan beberapa rawi yang terpercaya. Oh ternyata yang dihilangkan antara saya dan Syekh Al-Albani beberapa perantara yang nggak ada yang benar, ada yang dusta, ada yang memalsukan hadis dan yang semisalnya. Nah ini diteliti semua oleh para ahli hadis rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, karena ketika dia menyampaikan ilmu dengan lafaz berkata fulan masih umum, atau ketika dia menyampaikan ilmu dengan lafaz dari fulan ini masih umum. Berbeda di saat dia mengucapkan haddatsana, ini jelas pasti mendengar. Oh nyatanya nggak mendengar, berarti nanti mungkin orang tersebut dituduh dengan kedustaan. Dia pendusta, dia begini, dia begitu. Oleh sebab itu teman-teman, kejujuran dalam menyampaikan ilmu, bagaimana dulu cara kita mendapatkannya harus diperhatikan, harus dijaga. Masya Allah. Ayuhal ikhwah, azani wa azakumullah. Mari kita perhatikan ucapan Imam Al-Bukhari. Wa qala lana Al-Humaidi. Guru kami Al-Humaidi pernah mengatakan kepada kami. Kana inda Ibni Uyainah. Dahulu di sisi Imam Ibnu Uyainah. Siapa Ibnu Uyainah? Namanya? Ayo. Sering kita bahas ya. Kita ini Kitabul Adab berapa tahun coba? Ada yang masih ingat? Kitabul Adab itu berapa tahun sampai selesai? Lama banget kan? Ya enggak? 10 tahun ada enggak? 10 tahun ada enggak, Pak? Alhasil saya pertama kali ngajar di sini Sahih Bukhari ya Kitabul Adab. Ya enggak? Itu udah lama banget. Sering kita menjumpai dalam Sahih Al-Bukhari Ibnu Uyainah. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Sufyan. Melihat atau hafal? Ada catatannya, melihat. Nah, untuk next ke depan diusahakan jangan melihat ya. Iya, karena dulu guru besar kami Fadilatul Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, kalau ada salah satu santrinya menjawab, beliau tanya, "Nazarta? Kamu ngelihat enggak?" "Iya, Syekh, melihat." Langsung beliau mengatakan begini, "Man nadhara sayudha'af." Barang siapa yang suka melihat, suka nyontek, akan dilemahkan hafalannya. Tapi lebih mending daripada lupa sama sekali ya. Daripada lupa sama sekali ya lebih mending apa? Melihat. Nah kalau yang lihat saja akan dilemahkan, tidak dikuatkan hafalannya, apalagi yang apa? Yang sama sekali lupa. Sufyan bin Uyainah nggak ingat, padahal sering kita bahas ya. Ibnu Uyainah. Di sana ada Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Mana yang lebih kuat hafalannya teman-teman? Sufyan Ats-Tsauri. Alasannya? Ada yang masih ingat? Dulu sering kita singgung ya dalam majelis ini. Waktu masih membahas kitab Adab. Sebelah sini. Sebelah sini. Yang tengah-tengah ada yang masih ingat alasannya kenapa Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri lebih diunggulkan dibanding Sufyan bin Uyainah? Iya, karena Sufyan bin Uyainah taghayyara bi akhirih. Di akhir usianya ketika beliau sudah tua mengalami perubahan hafalan. Tapi kalau Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri luar biasa, dari masa mudanya sampai masa tuanya tetap kuat. Masya Allah, tabarakallah. Adapun Sufyan bin Uyainah
taghayyara bi akhirih. Di akhir usianya hafalannya berubah. Tetapi beliau tidak meriwayatkan hadis lagi, sehingga dianggap riwayat-riwayat hadisnya beliau semuanya sahih. Insya Allah tabaraka wa ta'ala. Di sisi Imam Ibnu Uyainah, haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Lafaz-lafaz tadi adalah satu makna. Paham ya? Berarti kalau misalkan kita mengambil ilmu ini dari seorang guru, apakah waktu itu bertemu langsung atau tidak bertemu langsung, kita bebas mau mengucapkan haddatsana, akhbarana, anba'ana ataupun sami'tu. Ini menurut Imam siapa? Ibnu Uyainah. Meskipun sebagian yang lain mengatakan beda. Karena kalau haddatsana ini bersambungnya sanad lebih apa? Lebih pasti gitu. Karena haddatsana itu terjadi dalam suatu majelis. Guru benar-benar menyampaikan di situ. Begitu juga akhbarona. Murid membacakan, guru mengomentari, kan berarti langsung mendengar, ya enggak? Nah, kalau sami'tu, ada sebagian ulama bisa mendengar langsung, bisa juga sang murid enggak ada di majelis itu. Paham ya? Misalkan nih, ada salah satu jamaah kita yang enggak hadir di sini, tetapi lagi jualan di situ mie ayam di depan masjid. Nah, karena ini suaranya keras ya, maka dia dengar ilmu tersebut yang kita sampaikan. Dia mau menyampaikan kepada yang lain, maka dia mengucapkan dengan kalimat apa? Sami'tu, aku telah mendengar gitu. Jadi enggak mesti ada di hadapan apa? Di hadapan gurunya. Tidak mesti. Tapi kalau haddatsana betul-betul di hadapan gurunya. Karena satu apa? Satu majelis. Itu menurut sebagian yang lainnya selain Imam Ibnu Uyainah rahmatullah alaih. Dan ini yang lebih berhati-hati ikhwah ya. Karena ini lebih melatih kejujuran. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada yang lain, diusahakan dengan sanad. Sebagaimana perkataan ulama, sanad itu bagian dari agama. Al-isnadu minad din. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa qal. Niscaya siapapun mau berkata apapun yang dia mau. Kalau enggak ada apa? Kalau enggak ada sanad. Ibnu Sirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala juga pernah menyampaikan, sammulana rijalakum, kalau kalian menyampaikan berita, datangkan perawi-perawi kalian. Karena untuk menjaga memalsukan atas nama orang lain, terlebih-lebih memalsukan atas nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memalsukan atas nama orang lain saja ini dosa besar. Misalkan saya mengatakan sami'tu al-Albani yaqul, aku pernah mendengar Syekh Al-Albani mengatakan demikian. Nyatanya Syekh Al-Albani enggak ngomong begitu. Ini bahaya. Apalagi kalau dinisbatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mendustakan atas nama saya, kata Nabi Muhammad, sengaja, maka tunggulah tempat duduknya di dalam api neraka nanti. Iya dan billah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau kita menyebutkan sanad kan setidaknya lebih hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Ya enggak? Itulah yang dimaukan oleh sang penulis rahmatullah alaih. Wa qala Ibnu Mas'udin. Kemudian
Imam Bukhari mengatakan, telah berkata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Coba jarak Imam Bukhari ke Ibnu Mas'ud dekat nggak? Jaraknya Imam Bukhari ke Ibnu Mas'ud masih jauh, ya enggak? Dan kita sudah belajar Sahih Bukhari, sering kalinya Imam Bukhari untuk sampai ke sahabat Nabi harus menyebutkan minimalnya 4 orang, ya enggak? Minimalnya 4 orang lagi. Tetapi di sini Imam Bukhari mengatakan waqala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berkata. Ini menunjukkan bahwa lafadz qala masih umum. Bisa mendengar langsung, bisa tidak mendengar langsung. Kenapa Imam Bukhari berani mengatakan seperti ini? Karena di tempat yang lain dari Sahih Bukhari, beliau akan menghadirkan hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad lengkap. Berarti di sini beliau meringkas. Ya. Beliau hanya pengen apa? Meringkas, tidak perlu diulang lagi sanadnya. Bagaimana ucapan Ibnu Mas'ud? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah menceritakan kepada kami guru kami yaitu Rasulullah yang beliau adalah as-shadiqu al-masduq, orang yang jujur, beritanya juga harus dibenarkan. Ini namanya shadiq dan apa? Masduq. Ada yang masih ingat nggak di antara kita? Waktu itu Ibnu Mas'ud mau menyebutkan hadis apa dari Nabi? Ketika mengatakan haddatsana as-shadiqul masduq. Ayo. Hah? Masya Allah, tabarakallah, ini kopinya mantap ya. Awir ya. Ada yang masih ingat? Waktu itu Ibnu Mas'ud mau membawakan hadis Nabi tentang perkara gaib, yaitu seorang yang ketika masih dalam perut ibunya, hadatsana as-shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah yang shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap di antara kalian telah dikumpulkan masa penciptaannya secara bertahap. 40 hari pertama masih menjadi nutfah, setetes air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi apa? 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Ini kan perkara gaib ya. Makanya Ibnu Mas'ud menyebutkan terlebih dahulu, Nabi itu shadiq, orang yang pasti jujur. Al-masduq, beritanya harus dibenarkan. Nggak mungkin Nabi merekayasa sendiri, karang-karang dalam menceritakan perkara apa? Gaib. Inilah kejujuran orang-orang yang membawa ilmu agama. Dan sepatutnya kita tiru teman-teman. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Supaya kita berhati-hati dalam menyampaikan ilmu agama. Dan menjaga kejujuran. Kalau memang di saat itu kita ngambilnya bentuknya begini, sampaikan. Kalau memang di saat itu kita mengambil ilmunya nggak bertemu langsung kepada guru kita, sampaikan. Jangan ngaku-ngaku bertemu, ternyata nggak bertemu. Ya. Atau memalsukan atas nama guru kita masing-masing. Nah itu nggak boleh. Kejujuran harus dimiliki oleh orang yang akan menyampaikan apa? Ilmu agama. Ayuhal ikhwah, azzani wa azzakumullah, mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah kita sementara cukupkan pembelajaran Kitabul Ilmi min Sahihil Bukhari sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan mendatang kalimat-kalimat yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin hafizakumullah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.